aja. Tadi udah mengajarkan pelajaran kan ya. Oke, jadi hari ini kita akan melihat lokasi-lokasi yang penting dalam siklus lakuan pajajaran. Nah, dalam buku yang kita baca ini ya tadi ya, tadi bahwa yang berbeda. Nah, ini yang selesai, terima kasih. Yuk kita jalan dibagi ya. Dạ, cái này đang quên.
Jadi daerah sini sudah tidak ada lagi yang keratonnya. Ini keratonnya bisa dilihat Kang Teteh. Cakep ya. Dia terbuat dari kayu. Punya tiang sebesar sebanyak 330 tiang dan diukir dengan sangat indah. Oh, keratonnya berjajar 5, makanya Pajajaran, berjajarnya Pajajaran. Nama keratonnya Sri Bima Punta Naraya Madura Suradipati. Apa enggak? Sri Bima Punta Naraya Madura Suradipati. Susah, aku juga apa-apanya baru-baru kok kayak gitu. Nah, karena keratonnya berjajar ini, jadi namanya Pajajaran. Nah, apa syarat dari sebuah kerajaan atau sebuah negara? Ada 3 minimal. Ada yang tahu syarat? Ada raja, benar. Namanya bukan kerajaan kalau nggak punya raja. Lalu ada apa lagi? Wilayah, betul. Satu lagi? Rakyat. Nah, udah. Jadi pasti ada raja. Namanya bukan kerajaan kalau nggak ada raja. Pasti punya wilayah, masa raja nggak punya wilayah? Yang ketiga ada rakyat, ada yang dipimpin. Nah, wilayah ini Kang Teteh, Batu Tulis dan sekitarnya ini disebutnya dulu alun-alun dalam atau juru kuta dari Pakuan Pajajaran. Di sekitar sini dulu sangat makmur gitu ya, sangat padat, dihuni tidak kurang dari 50.000 orang. Jadi dan orang-orang Portugis ini mau biar fair kita, orang-orang Portugis menggambarkan wilayah Dayo atau Pakuan Pajajaran ini ibu kotanya adalah wilayah yang sangat makmur di sekitar sini. Nah, di sekitar sini terus orang-orang Sunda, ini bukan orang Portugis ya, bukan kata saya, adalah kesatria yang ganteng, mungkin rupawan gitu disebut, atau orang Portugis ini bukan untuk saya. Jadi orang-orang yang ganteng, rajanya seorang pemburu yang hebat gitu, dan dia memerintah dengan adil. Nah, makanya Sunda bisa tumbuh menjadi sebuah kerajaan besar. Nah, gitu ya. Terus yang menarik adalah Gunung Salak tidak terlihat. Jadi sekarang agak sulit melihat Gunung Salak kecuali hujan lebat semalam. Jadi kalau hujan baru Gunung Salaknya kelihatan jelas. Tapi Gunung Salak ada di sekitar sana. Nah, kalau kita merujuk pada bukunya Pak Agus Aris, kenapa kota Bogor ada di sini? Kenapa kota Bogor adanya di sini? Gunung Salak di sana ya. Nah, karena ini ya Kang Teteh. Nih lihat. Ini kelihatan. Ini Gunung Salak di sana. Kita ini ada di timur lautnya dari Gunung Salak. Gunung kita ada di timur lautnya Gunung Salak ya. Kita ada di timur lautnya Gunung Salak. Nah, ini yang kayak ini teh arah mata angin, namanya Astadik Pala. Astadik Pala atau Astadik Palaka ya. Jadi mata angin berdasarkan kepercayaan Hindu. Nah, kita ada di timur laut. Timur laut itu diapit oleh utara dan timur. Jadi arah utara adalah Dewa Kuwera atau Kuvera, itu dibacanya Kuwera. Kuwera itu dewa kekayaan, kemakmuran dan segala macam yang berhubungan dengan kejayaan, kemakmuran gitu ya. Lalu sebelah timur adalah Dewa Indra, Dewa Hujan, Dewa Halilintar dan segala macam, dan Raja Dewa. Dan timur laut adalah Isana. Isana itu Dewi kebajikan, Dewi kebijaksanaan, Dewi hal-hal kudus lah pokoknya. Jadi diapit oleh Kuwera dan Indra, jaga oleh Dewi Isana. Makanya Bogor adanya di arah timur laut kayak gitu, timur laut. Jadi di sini karena ada Isana Saraswati, Isana itu Dewi kebajikan. Nah ini Gunung Salak, filosofi ini di sana. Dan sampai sekarang kalau kita di Bogor, Gunung Salak masih ada ya lambangnya, lambang kota Bogor. Jadi kabupaten juga ada. Jadi memang sesuatu hal yang sangat dipandang penting oleh masyarakat Sunda, Gunung Salak. Nggak kelihatan tadi. Berarti kenapa mendirikan kota pemukiman di arah itu tadi itu karena alasan itu. Alasannya ini timur laut. Jadi Gunung Salak ini
Ini sama dengan Gunung Semeru bagi masyarakat Jawa Timur. Meru rajanya gunung gitu. Pusat dari semua kebudayaan, pusat dari semua spiritualitas masyarakat Sunda adanya di Gunung Salak. Makanya pemilihannya kita di Timur Laut kalau berdasarkan Astadikpala. Kayak gitu. Jadi by reason ya memilih By reason. membangun kota di sini itu by reason. Betul, by reason. Nah, terus satu lagi kita lihat ini, kok itu kayak jurang-jurang ya, jurang-jurang gitu dalam. Nanti kita lihat ada sungai juga nanti dari sana ya. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Selagi-lagi nenek moyang kita membuatnya bukan tanpa alasan. Jadi ini adalah benteng-benteng pertahanan dari Pakuan Pajajaran. Jadi Pajajaran tidak punya benteng kastel gitu kayak di mana, di Eropa, di Inggris segala macam. Mereka mengadakan pertahanan dari bentang-bentang alam, sungai, lembah, terus apa namanya, jurang segala macam. Jadi ini yang dijadikan pertahanan sama mereka. Makanya di beberapa wilayah Bogor sering rumah longsor. Kenapa? Karena dulu disiapkan bukan buat pemukiman tapi buat benteng. Ini benteng-benteng ini kayak gini kan. Kebayang kalau kita di atas musuh datang dari bawah kan tinggal dilemparin aja gitu ya. Nah seperti itu. Jadi benteng pertahanannya seperti ini. Kita memahaminya itu ya. Dan diapit oleh dua sungai. Sungai Cisadane nanti kita lihat dari atas, dan Sungai Ciliwung atau Cihaliwung. Di tengahnya mengalir Sungai Cipakancilan. 3. Nah, ini adalah diperkirakan oleh tim risetnya kami gitu ya, dari Tangtu, dari Perpustakaan Bogor. Ini adalah kabuyutan. Kabuyutan itu apa? Kabuyutan itu adalah tempat suci, tempat larangan yang tidak boleh semua orang masuk. Biasanya hanya para pendeta atau resi ya, dan raja. Nanti makanya Kang Tete rasakan saja, lihat auranya di sini. Kami memperkirakan disinilah tempat penobatan para raja Pajajaran. Nanti kita lihat lukisannya ya. Dilihat di ini aja diawalkan. Jadi tadi syaratnya ada rakyat, ada 50.000 orang lebih gitu ya. Ada wilayah, ada seluruh Jawa bagian barat, bukan Jawa Barat lagi. Dan ada raja, rajanya dilantiknya di sini. Kemungkinan besar kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu masih kemungkinan besar ya. Karena Gunung Padang kan sebenarnya bukan piramida ya, itu punden berundak. Artinya kepercayaan kuno Sunda, kemungkinan itu. Karena tidak ditemukan arca, itu juga bukan pemakaman, jadi tidak ditemukan kerangka gitu, jenazah gitu. Berarti otomatis untuk berdoa. Yang memakai punden berundak salah satunya adalah Jatin sekali orang Jati Sunda itu. Begitu kemungkinan teh. Tapi siapa yang membangun dari abad berapa itu yang masih perlu kita teliti ya, karena masih saling klaim, masih panjang banget. Ada lagi yang kan? Ada. Kalau tidak ada kita jalan sedikit ke sana, nanti kita melihat pemandangan ke arah gitu ya. Naik sini aja biar aman. Ya. Mau naik kereta? Naik ke sini aja.
Saleh dan Sasmita. Oh, Jadi beliau adalah sejarawan Sunda yang meneliti tentang Pajajaran. Nah, makanya jalan ini dinamakan Jalan Saleh dan Sasmita. Itu yang ngarang buku itu juga Pak Saleh dan Sasmita. Rata-rata orang kalau merujuk tentang Pajajaran, tentang Sunda, pasti Iya. ke Pak Saleh dan Sasmita. Ini bagus banget spotnya. Ada bunga, ada itu. ini ya. Ini bukan kuburan ya, ini batu-batu besar. Banyak di sini. Ini kuburan atau bukan? Bukan. Oh bukan, tapi begitu. Iya, ini batu tegak aja. Itu juga di situ ada. Ya, bukan kuburan. Memang ini Diposisikan seperti ini atau gimana? Ya, maksudnya ini kan apakah ini memang sama masyarakat masa lalu ini memposisikan seperti ini atau apa, atau ini atau baru-baru ini aja di Kalau disusun kayak gini tidak ada, saya belum pernah lihat pembandingnya. Tapi kemudian kalau batu tegak ini dua di sini sudah ada gitu ya. Nah, cuma penyusunan seperti ini entah dari kapan. Tapi yang pasti bukan kuburan. jadi apa tujuannya digituin apa? Jadi batu-batu tegak tadi tempat-tempat apa yang ritual. Itu dipapas gitu ya. Coba. Itu sebagai pembuat. Timur. Gitu. Orang tua juga membawa. Kalau Ada lubang misterius. lebih simpel itu seperti ini. Jadi mereka hanya menata batu. Kalau Anda kan sudah ada mulai tangannya. Enak. Sepatunya Kalau kita melihat nanti di gunung-gunung Salak tuh banyak banget yang cuma batu ditumpuk-tumpuk. Halo guys. Buat pada masa Pakuan Pajajaran. Jadi ini adalah bukti yang sangat kuat karena dia sejaman. Lalu selain prasasti, biasanya para arkeolog atau para sejarawan mencari naskah-naskah kuno yang sejaman. Biasanya di lontar dan tembaga segala macam, itu juga sumber sejarah yang sangat kuat. Nah yang sekunder itu ada naskah-naskah yang tidak sejaman, ditulis beratus-ratus tahun setelahnya. Nah itu yang sering dikesampingkan. Jadi yang digunakan adalah biasanya prasasti-prasasti sejaman. Kalau Tarumanagara, Kang Dedek tahu ya, ada prasasti yang di Ciaudeu, kebun kopi segala macam. Nah kalau Pakuan Pajajaran, salah satu prasasti yang paling kuat adalah ini, prasasti Batu Tulis. Nah ini kalau kebetulan masih memang lokasinya di situ. Jadi katanya di sini adalah wilayah dari Pakuan Pajajaran. Wilayahnya adalah kerajaan. Tapi luas sepi, nggak ada motor ini. Itu Pak bicara tentang apa ya prasasti? Nah ini bicara tentang Sri Baduga Maharaja. Tadi masih ingat siapa? Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Lalu sini ada siapa? Ini ada kentring manis. Kentring Manik. Mayak manik. Kentring Manik Mayang Sunda. Nah, yang membuat ini adalah putra dari Kentring Manik Mayang Sunda, Surawisesa. Prabu Surawisesa, putranya Sri Baduga Maharaja. Prasasti ini diperkirakan dibangun 12 tahun setelah Sri Baduga Maharaja meninggal dunia. Ini sekitar 1533, berarti diperkirakan Sri Baduga Maharaja meninggal 1521. Semoga selamat. Ini tanda peringatan Prabu Ratu yang sudah wafat. Dinobatkan dia dengan gelar Sri Baduga Maharaja Sri Sang Ratu. Haji di Pakuan Pajajaran juga lah pokoknya mas. Jadi dia gelarnya Maharaja karena dia menyatukan seluruh raja kerajaan Sunda. Incu Sang Yang Niskala Dewa apa? Kalau bukan ada bahasanya. Itu Ayah kang ya, katanya. Pak Raja Sunda saya posting. Ini postingan zaman masa. Ya. Status ya, bikin status. Di bawah itu kapten. Oh iya. Wong napun ing sakakala Prabu Ratu Purani Buwastu Diawi ngaran Prabu Guru Dewa Taprana. Dia dinobatkan pertama Prabu Guru Dewa Taprana. Jadi itu gelar pertamanya.
Di Wastu dia Dengaran Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Baduga Ratu Dewata. Itu gelarnya. Nah, tulisannya ini namanya tulisan apa? Oh ini aksaranya sebenarnya aksara Jawa kuno, bahasanya Sunda. Oh, Hah? Sunda Wiwitan. Ya, Sunda kuno ini kan. Nah, itu sudah wiwitan Pak. Iya. Ini aksaranya ya. Iya, hurufnya huruf Palawa. Oh, Palawa. itu sudah dulu nggak pernah. Palawa itu lebih tua. Sebelum acara kan Palawa dulu. Oh, ini huruf Palawa. tapi intinya bahasanya apa? Sunda. Tapi bahasanya sudah wiwitan. Tapi tulisannya asalnya Jawa kuno. Sudah wiwitan beda dengan sudah yang sekarang. Apa? Beda tuh lebih tua. Sunda kuno ini. Jawa bahasanya bahasa itu Hurufnya huruf Palawa. Sunda bahasanya. Tulisannya hurufnya huruf Palawa. Sunda. Yang itu apa? Itu batu lingga Yoni, lingga dalam kuburan. Lingga. Kuburan. Bilangnya. Memang begini dari dulu. Iya. Ini itu kan Ada banyak di sini banyak batu-batu kayak gini. Jadi cuma jalan kaki aja dari tadi di sini ke sini ya. Oh, sampai sana. Sampai ujung. Masih ada Ranggapati ya Bang ya, terus ada apa? Batu. Buriang. Terus ada. Jadi sepanjang sini masih banyak sekali apa namanya? Prestasi batu tegak, pendir, modality, banyak banget di sini. Itu kenyang lah. Abang tidak di sana di seberang tuh. Udah dibikin jadi udah apa di ini Cagar budaya. cagar budaya Sebagian udah, sebagian masih banyak yang belum. Yang cagar budaya ini, terus yang tadi, terus yang Ranggapati cagar budaya, yang cagar budaya, terus ada sisanya banyak. Bacang perang. Nanti kita lanjutkan di sana lagi ya. Aku mau nambahin boleh nggak? Boleh dong. Iya. Untuk latar belakang, aku ingat aku pernah baca novelnya Pramudia Anantatur yang judulnya Arus Balik. Nah itu kan ceritanya tuh tentang runtuhnya Majapahit, kemudian berdirinya Demak. Nah kemudian waktu itu di zaman itu pelabuhan Malaka di Sumatera itu adalah salah satu pelabuhan yang paling maju ya. Dan itu dikuasai oleh kerajaan Malaka ya, Islam. Kemudian Portugis yang sedang menjelajah untuk mencari rempah-rempah ke Asia Tenggara melihat bahwa Malaka itu adalah pelabuhan yang strategis untuk mendapatkan rempah-rempah, dan kemudian Malaka direbut oleh Portugis. Nah, karena Malaka tuh gimana sih? Malaka itu di sekarang Malaysia sih dia kan? Malaysia. Ya. Oh, Itu menarik. Singapura kali ya? Enggak, bukan. Singapura, nanti nyebrang ke Johor, Seberangnya Aceh terus ke itu kan? Malaka. Oh, iya. yang ujungnya kan Sana. deket-deket Aceh gitu. Demak waktu itu kan memang maritim ya. Iya. Kerajaan maritim, dia itu membawa pasukannya untuk menyerang Portugis. Sultan Trunojoyo ya Kang? Siapa? Kalau Demak. Udah. Jadi dia berapa kali gitu menyerang Malaka untuk meraih kembali Malaka gitu ya, dibantu oleh kerajaan Aceh daerah situ, tapi dia gagal. Dia gagal dan kemudian setelah beberapa tahun Portugis Pajajaran mengadakan kerjasama sama Portugis gitu. Kebayang nggak? Ketika mengadakan kerjasama itu salah satu perjanjiannya itu adalah Portugis boleh membangun benteng di daerah Kalapa. Nah itu yang membuat Demak merasa ketar-ketir karena musuhnya itu loh, musuhnya malah dikasih tempat di Kalapa. Akhirnya ya Demak dan Cirebon sudah masuk Islam, mereka mengadakan kolaborasi gitu loh, kerjasama untuk menyerang Pajajaran. Kamu banget aja kesini mengajarkan kamu mau
sudah di bawah. Terus jadi aku juga sekarang. Jadi itu penasarannya apa namanya siapa? Aku Saras. Ngomong-ngomong apa kata anak tadi? Kamu makan itu. Mungkin tapi ditambah tepung kan. Jadi foto kumpul-kumpul, aku kan. Kalau kamu umurnya berapa? Tahun ini mau jadi 12. Gimana perjalanan Dena? Masih sanggup? Aku pulangnya bapak jajanin ya. Siap. Masih Indomaret ya? Ya Kak Dena. Terima kasih Zainab. Kita masih Indomaret ya Kak Zainab ya? Ini ini Dek Zainab, ini Kak Zainab. Saksi lah. Kalian pemesan namanya gimana? Dia pakai Z A. Aku pakai Zainab Zainab sama Zainab. Kalau orang Sunda panggilnya Zainab. Zainab. Jangan Dena. Bisa Zainab. mana aja melihat Batu Tulis ke Purwakali sama ke Makamir waktu di atas sini di atas, tapi jangan ribut ya, ada kuda soalnya. Kudanya nggak boleh dikasih makan sama nggak boleh dipegang kayak gitu, tapi santai aja nggak usah pegang. Terus ada prajurit, nah prajurit juga jangan dipegang-pegang, ada marah di halo deh. Pokoknya intinya sama ya, nggak boleh makan minum, nggak boleh menyentuh gitu ya.
segala macam. Yuk kita naik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita naik. Kita naik. Silakan menikmati suasana di Baranda. Nanti kita cerita. Ini baru banget sebenarnya. Bulan Januari itu diresmikan. Terus kami termasuk tim risetnya. Ini ada poster itu. Oh iya. Ada aku nih. Ini jadi ini teman-teman tim risetnya dari komunitas sejarah yang melukisnya adalah para seniman. Jadi para penulisnya ini para seniman dari Pak yang juga sama buat pakai buat hitam-hitam. Kenapa seniman buat hitam-hitam ya? Kalau tinggi lucu ya. Bumi para wira, para wira itu bukan bumi para wira, bukan para iklan. Para wira ini adalah rumah para pemimpin. Dari sejak Pakuan Pajajaran, kolonial, zaman Jepang, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru sampai hari ini. Jadi dari para pemimpin ini kita bisa mengambil pembelajaran. Ada yang bagus, ada juga yang kurang bagus. Yang bagus kita tiru, yang jelek jangan dicontoh. Yuk, boleh kita di sini lucu nih, ceritanya mau waktu nih. Kita akan kembali ke masa-masa Sweet Seventeen. Belum bilangnya belum nyampe, masih wajar. Yuk, boleh kesini semua, nanti ngadap ke kita ya, sama motornya. Saya fotoin. Kita kesini dulu, nanti melihat dia. Jangan lari. Tapi udah lewat. Yuk lihat sini. Ya. Satu. Ya kemari semua. Satu. Oke. Dah. 1, 2, 3. Yuk, udah. Ini. Boleh omongan ya? Sang Karina Panadiana menceritakan tentang silsilah kerajaan Syria. Sang Hyang Pusaka Malaysia. Ini menggambarkan aturan hidup zaman Pajajaran. Nah, ya ini kita boleh dari ini aturan mencakup semua dari mulai aturan hidup segala macam, strategi perang,
Raja dengan para resi. Sini sini. Sini. Kita kumpul. Nggak boleh. Jangan diri ya. Jangan dipegang-pegang. Nanti kuda marah. Oke ya, setelah Tarumanagara runtuh, kerajaan Jawa bagian barat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Pakuan atau Kerajaan Sunda, yang tadi pusatnya yang tadi kita datangi di sekitar Batu Tulis. Satu lagi Kerajaan Galuh, yang pusatnya sekarang kira-kira di Ciamis dan Kawali. Jadi dulu Jawa bagian barat terbagi menjadi dua kerajaan ini, dibagi gitu sampai ada satu momen tahun 1482 ini seorang raja dinobatkan. Nah, ini momennya yang tadi kita dengar di prasasti Batu Tulis. Dia pertama kali dinobatkan mendapatkan tahta Galuh dari ayahnya. Lalu dia mendapatkan tahta Pakuan dari mertuanya. Jadi menjadi seorang maharaja yang menyatukan seluruh Jawa bagian barat. Ini momennya. Tadi masih ingat pemandangan di sini? Masih ingat? Batu-batu yang disusun, suasananya masih ingat kan tadi? Nah, diperkirakan di situ lah. Ini terjadi 1482. Seorang maharaja dinobatkan tadi gelarnya Sri Baduga Maharaja Lakuaji Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata. Jangan gelarnya. Nah, ini gelarnya. Ini yang menarik adalah apa menurut penobatan raja. Yang hadir adalah para resi. Resi dinobatkan para resi itu orang-orang suci, orang yang tugasnya keagamaan segala macam. Lalu para ratu ini ratu itu raja. Kita banyak terjebak ratu itu queen. Nggak boleh dipegang. Ratu dewa. Ratu itu bukan perempuan, tapi laki-laki. Nanti rusak. Jadi ini resi, ini ratu di sini, dan ini Rama. Rama itu tokoh-tokoh masyarakat, kepala kampung segala macam. Rama ini Rama ini merepresentasikan masyarakat, resi merepresentasikan orang suci, dan ratu merepresentasikan raja dan pemerintah. Inilah trias politika ala masyarakat Sunda. Raja dan ratu, Rama dan resi. Dalam Sang Hyang Sisa Kandang Karesian, resi tugasnya ngagurat cair, ngaguratnya menggores air, menulis di air sesuatu yang tidak mungkin ya. Jadi mereka berhubungan dengan hal-hal spiritual. Ratu ngagurat batu, dia sejarah, dia prasasti mengusung pemerintahan. Rama ngagurat tanah, menggarap tanah. Itu perbandingannya. Ratu, Rama, resi ya. Nah, perhatikan unsur-unsurnya. Lihat batu ini waktu digilang, waktu yang sangat licin dan jadi dinobatin. Setiap raja Pajajaran kita akan dinobatkan di atas batu ini. Udah nggak ada. Di mana? Di Banten. Saat nanti kita cerita di sana ya, Pajajaran dihancurkan, batu ini dibawa ke Banten, sehingga otomatis tidak ada lagi raja Pajajaran yang bisa dilantik. Nah, lalu yang kedua adalah Sri ini mahkota Binokasi yang ada di Sumedang, yang ada batu jauhnya itu. Terus Raja Sri Baduga Maharaja bertahta 39 tahun. Jadi kalau Soeharto orang 30 tahun, ini 39 tahun dari masanya Pajajaran mencapai puncak kejayaan. Di oleh Mas. Ini atur, ini yang sama pasukan dalam hati ini. Setiap raja
pasti punya masalah ya, walaupun Sri Baduga memimpin Pajajaran ke puncak kejayaannya, Sri Baduga lagi pusing di sini, tuh lagi rapat kabinet. Pak Jokowi kan kabinetnya bener ini rapat kabinet seperti ini. Apa yang dicemaskan raja? Cirebon yang tidak lain sebenarnya masih keturunannya menjalin hubungan diplomatik gitu, bersekutu itu, menjalin aliansi militer dengan Demak. Artinya apa? Artinya Cirebon dan Demak akan mengancam pelabuhan-pelabuhan penting milik Pajajaran. Nah, Pajajaran ini kuat di darat, digambarkan kesatria-kesatria Pajajaran tidak terkalahkan di darat. Tapi di laut mereka lemah. Sehingga Sri Baduga Maharaja harus mencari sekutu. Siapa yang kira-kira bisa melawan Demak? Demak dan Cirebon ini kan sama-sama punya angkatan laut yang kuat ya, begitu. Jadi akhirnya pilihan itu jatuh ke Portugis yang saat itu baru mengalahkan Samudra Pasai dan merebut Malaka. Nah ini apa kita masih ingat dengan Surawi Sesa tokoh kita? Sri Baduga mengirim Surawi Sesa ke Malaka 2 kali, 1512 dan 1500 di sekitar 21. Kemudian Portugis mengadakan kunjungan ke Malaka, kunjungan balasan. Nah ini boleh melihat tubuhnya Padrau. Nah ini jadi setiapnya kira di perjanjian ini dinobatkan dengan tubuh Padrau. Apa isi perjanjiannya? Satu, Portugis diizinkan membangun benteng. Yang kedua, Pajajaran memberikan 1000 karung lada. 1000 karung lada karena Pajajaran selalu menghasil lada untuk ditukarkan kepada barang-barang yang dibutuhkan. Gambaran. Yang ketiga, Portugis akan membantu jika Demak menyerang. Ini sebenarnya kapal-kapal kayak gitu ya. Tapi kita tahu bantuan Portugis terlambat datang. Satu-satu pelabuhan penting milik Pajajaran berhasil direbut, termasuk Alapa, ya kan? Yuk kita lanjut. Alapa yang pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, Itu rajanya sama ya? sama semuanya. Ini udah kedua. Nah ini Surawi Sesa namanya. Dan kita tadi cerita 14 tahun dia berkuasa, 15 kali perang. Makanya di Carita Parahyangan Surawi Sesa disebut sebagai raja yang perkasa, satria, pemberani kayak gitu. Pajajaran punya pasukan gajah. Nah yang ini kita udah cerita yang tadi ya, udah cerita yang batu tulis tadi, sudah kan? Ini replikanya. Dan ini adalah momen-momen kesedihan dari Pajajaran. Ini terjadi tahun 1579. Pasukan Banten berhasil masuk ke Pajajaran dan kemudian seluruh keratonnya dibakar habis. Terus tidak ada yang tersisa. Watu Wigilangnya dibawa ke Banten, jadi otomatis Pajajaran selesai kayak gitu. Nah saat itu Surawi Sesa digantikan oleh anaknya. Dari situ banyak sekali raja-raja Pajajaran yang sudah tidak mampu memimpin. Surawi Sesa ini digambarkan dia sebagai raja terakhir yang diuji lah. Setelah itu ada Ratu Sakti, terus ada Nilakendra, raja-raja yang sibuk bermewah-mewahan, sibuk bertapa, sibuk segala macam, tidak memikirkan rakyat. Makanya di Pajajaran perlahan-lahan ibu kota sudah ditinggalkan oleh masyarakat, karena sudah mulai ada bencana kelaparan segala macam. Jadi ini adalah puncaknya saja. Selama sepeninggalan Sri Baduga dan Surawi Sesa, tidak ada lagi raja yang capable memimpin. Satu Sakti Nilakendra lagi yang satu sibuk bagus keraton, ada sengsara, yang satu sibuk bertapa tidak memikirkan masa pemerintahan, yang satu sibuk pesta dan kejam melali. Jadi itu akhirnya Pajajaran mengalami kemunduran dan akhirnya momen ini 1579 oleh pasukan Banten. Itu kalau Banten menyerang sini karena juga hubungan keluarga tadi atau lebih ke urusan apa namanya ya? Hegemoni. Jadi ada yang bilang ini hegemoni. Akhirnya Banten dan Cirebon merasa harus
menghancurkan Pajajaran. Banten itu kerajaan apa itu kan? Banten akhirnya Sultanan Hasanuddin kan Sultanan akhirnya. Sultan. Itu Sultan Agung Tirtayasa itu. Iya itu. Apa kerajaannya itu? Betul. Nah jadi ada juga pendapat yang unik adalah Banten ini menyerang Pajajaran karena muak melihat kelakuan saudara tirinya. Itu di Pajajaran itu sudah semrawut sekali, udah wah, kejadian sudah sangat tidak terkendali. Itu makanya Banten mereka merasa memiliki kerajaan kakeknya, udah dihabisi. Banten tidak pernah menjajah Pajajaran, jadi dihilangkan saja. Akhirnya ditinggalkan aja. Mereka tidak perlu, kalau beda dengan kolonial yang menguasai, setelah mengalahkan Pajajaran mereka dibiarin kosong aja 100 tahun. Nah yang unik adalah katanya saat Banten mengalahkan Pajajaran, membakar habis keratonnya dibakar habis, waktu hilangnya dibawa ke Banten, jadi otomatis tidak ada lagi raja Pajajaran yang bisa dilantik. Tapi jelas-jelas ada prasasti di situ pasti kelihatan yang menceritakan tentang kebesaran seorang raja Pajajaran dan itu tidak diapa-apakan. Kebayang ya, istananya dihancurin. Ya. Itu waktu bilang waktu apa ya, batu pelantikan raja dibawa ke Cirebon ke Banten, tapi yang ini tidak diapa-apakan. Kenapa? Karena dugaannya Banten pun masih menghormati Sri Baduga Maharaja sebagai aki mereka. Oh karena itu cerita tentang. Iya, jadi mereka pun masih hormat untuk tidak merusak ini gitu loh. Kan dibiarin aja kan. Padahal kalau kita menghancurkan rajanya jelas wah, kok dihancurin gitu, tapi tidak. Jadi masih ada dugaan orang Banten pun sama Sri Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja, dia masih respect gitu. Jadi sebenarnya Banten itu bersaudara juga. Masih bu, sebenarnya masih berperan gitu. Jadi sebenarnya masih berkerabat kayak gitu. Cirebon, Banten itu masih punya kerabat lah, hubungan kerabat. Itu selama 100 tahun kita lanjut ke era kolonial, orang-orang Sunda menggambarkan ini sebagai masa film. Masa film itu masa berapi, masa gelap, masa ini ya penuh kesedihan. Karena digambar ini pada penuh kegelapan dan muncullah kita mulai masuk ke era kolonial. Orang-orang Eropa mulai memperhatikan prasasti basic. Kita masuk ke era因为 West 呢还是我的黑路西马可能太和我们这有这的天，很珍重的存有人在日本安德华，那你不要的你不要的betul. Kita di masa kolonial nama Bogor disebutnya Baitenzorg. Baitenzorg itu kalau diartikan kira-kira kota tanpa rasa cemas, mengartikan Bogor. Tapi orang-orang pribumi nyebutnya Bogor. Bogor itu dari apa? Tanaman nau itu aren, gula aren. Nah, jadi sebutannya Baitenzorg. Ada yang ingat nggak tanggal lahirnya kota Bogor? 3 Juni 14. Nah, 3 Juni 1482 itu ulang tahun kabupaten dan kota merujuk kepada tadi penobatan Sri Baduga Maharaja dan pemindahan ibu kota ke sini. Jadi itulah ulang tahun kota Bogor. Yang menarik adalah kota Bogor dan kabupaten Bogor punya hari ulang tahun yang sama, 3 Juni. Itu pemindahan penobatan yang diikuti dengan pemindahan ibu kota ke Bogor, ibu kota pokok Pajajaran di Bogor. Sebelumnya di mana? Sebelumnya di mana? Sebelumnya kan ada yang di Pakuan, ada yang di Ciamis di Galuh. Iya, dulu kan dia kerajaan terpisah, jadi ada 2 kerajaan disatukan, di mana ibu kotanya udah di Bogor aja. Nah itu akan yang dijadikan kali jadi kota. Nanti abis nih kita itu. Ya, ini teman-teman kita tempat aja ya. Istana Bogor itu berbeda dengan yang sekarang. Mungkin teman-teman ada yang Oh ya, Istana Bogor itu dibangun sekitar 1705, tapi terjadi gempa bumi besar tahun 1834 dan sekarang tinggal akhirnya dirubuhkan dan dibangun ulang 1 lantai kayak gitu. Jadi ini beda banget ya. Ini kita
Ini kita dapat cetak biru dari di Belanda ini tahun 1821, pakai tahun 1821. Oh ini berarti yang pertama. Terus ada kembali. Ada Walumi tahun 1834. Ini Delos ya yang diambil Delos bayar ke 18. Ini kayak apa? Prancis. Prancis jadi Delos adalah representasi kekuasaan Prancis di sini. Bukan Prancis. Asal itu Belanda sekarang dijajah oleh Prancis. Oleh Napoleon. Ada dua gubernur jenderal yang mewakili Prancis, Dandos dan Jansen. Ini yang jalan raya Mose. Oh ini kayak apa ya? Ini kayak apa? Pengambilan ini Raden Saleh. Mana Raden Saleh? Itu. Oh itu. Ini Raden Saleh. Raden Saleh sedang melukis penangkapan ribuan Anggoro. Ini penangkapan Raden Saleh. Ini Raden bercanda. Ada Soekarno. Soeharto. Zainab, bocor Zainab. Kita lanjut. Ini zaman Jepang. Ini zaman Jepang, zaman Soekarno. Kita masuk ke era kemerdekaan. Iya, Kamar-kamar ini. Ini era kemerdekaan. Ini piala Adipura di mana Bogor sudah dapat piala dan
Dan pada masa Yasir Muhammad itu dapat pertama kali piala di bidang kebersihan tingkat Indonesia. Kota Bogor dapat juara kota terbersih. Ini Piala Adipura tahun 1988. Pada masa Pak Yasir Muhammad itu dapat 3 kali pada masa beliau satu periode. Dan kemarin kami Bogor baru dapat yang terbaru 2022 dan 2023. Piala Adipura yang asli disimpan di lantai 2 perpustakaan. Asli disimpan di situ pada masa Pak Bima Arya. Nah ini bemo, pernah naik bemo? Belum. Udah pernah? Bemo ini kendaraan yang populer di Bogor, tapi tahun 2008 dihapuskan dari kendaraan umum karena dianggap terlalu banyak mengeluarkan polusi, penumpangnya juga nggak terlalu banyak. Jadi sekarang di Jalan Bogor udah nggak ada bemo ini. Di Jakarta udah jarang. Di Jakarta itu udah aja ya. Ya Bajai masih ada, masih ada. Mari kita lihat, kita nonton film. Oh iya, film. Oh iya. Nih. Proklamasi kami bangsa Indonesia
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.
Oke, filmnya sudah selesai. Sudah selesai. Keluarnya dari sini. Oke, makasih Kak Zena. Saat kita belajar ini, kita tahu ya, jadi Prabu Siliwangi sebenarnya apa sih nilai pentingnya si Prasasti tertulis Prabu Siliwangi meninggal ini tidak punya ya. Dan Pajajaran masih punya beberapa raja sampai akhirnya kalah sama Banten. Jadi kalau ada narasi surat gitu, kalau Siliwangi kejar sampai ke mana, terus akhirnya menghilang itu agak sulit dibuktikan karena masih banyak raja-raja yang melanjutkan Siliwangi dan masih kuat sampai ke Pajajaran. Jadi ceritanya itu pas orang-orang Belanda sedang mencari batu tulis itu. Dulu Cisadane katanya ada yang dikekang oleh harimau. Nah, jadi cerita yang beredar adalah batu tulis ini dijaga oleh harimau. Nah, sejak saat itu mitos Siliwangi identik dengan harimau terjadi. Itu kan ekspresi Siliwangi 1600-an. Di sini ada Ciliwung nih, Sungai Ciliwung. Kemudian di sini ada Sungai Cisadane ya. Nanti di tengah-tengah itu kan ada Cipakan Cilan. Nah itu apakah benar bahwa Cipakan Cilan itu sebenarnya sodetan dari Ciliwung ke Cisadane atau sebaliknya gitu? Betul nggak? Itu pertama. Kemudian yang kedua itu dibangun pada saat Raja Siliwangi. Betulkah? Kalau Cipakan Cilannya sodetan kayaknya enggak, karena dia Cipakan Cilan punya sodetan dia. Termasuk yang di sini kan sodetan dari Cipakan Cilan, tapi yang Cipakan Cilan yang di situ kayaknya bukan itu. Berarti itu sungai sendiri. Sungai sendiri Cipakan Cilan. Di Bogor ada 3 sungai Ada 3 sungai. Cipakan Cilan, Cihaliwung atau Ciliwung sama Cisadane. Kalau macan, Kodam Siliwangi menggunakan harimau. Kalau polisi menggunakan macan kumbang. Beda Kodam Siliwangi karena Rasi Baduga Maharaja Siliwangi kan harimau. Oleh polisi kok kurang tahu. Harimau Lodaya, harimau lipat. Yang Siliwangi yang negara dan Lembang. Ya, kalau sudah kita tutup ya. Oke, kemudian teman kita sudah jalan-jalan hari ini. Semoga ada pengetahuan baru. Tepuk tangan untuk semua. Maafin ya, sama. Kemudian kalau ada salah-salah terus kalau ada yang belum jelas nanti tanya nanti ke Tetian, nih Tetian nanya ke aku ya. Jangan bosan, nanti kita jalan-jalan di rute yang lain. Raden Saleh belum, Kebun Raya belum. Oh iya siap. Kolonial BOW bisa kan? Ayo.
Belum ya. Kalau mau sholat bisa ada kantin, bisa ada sholat. Terus di sini ada kantin